Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java yang dapat dikoneksikan ke dalam database, di mana di sini nanti kita akan menggunakan database MySQL. Selain itu, nanti akan saya sampaikan bagaimana membuat relasi tabel dan membuat relasi antar form. Silahkan Anda bisa baca materi yang sudah saya buat dengan baik dan silahkan dipahami dan ikuti terus video tutorial ini sampai selesai. Sebelum membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java, silahkan Anda persiapkan terlebih dahulu software-software yang perlu digunakan untuk mendukung pada pertemuan kali ini. Sesuai di materi yang sudah saya tulis, ada beberapa langkah pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Anda harus membuat database baru menggunakan database MySQL. Apabila Anda sebelumnya belum punya aplikasi SAM, Anda bisa ikuti sesuai materi ini. Anda bisa download SAM terlebih dahulu sesuai link yang sudah saya berikan di materi ini. Kita coba langsung praktekkan, link ini saya copy. Silahkan di-download terlebih dahulu. Setelah selesai Anda download, silahkan Anda ekstrak file SAM-nya ke dalam direktori yang ada di komputer Anda. Saya kasih contoh, di komputer saya taruh di direktori D. Ini adalah folder SAM yang sudah saya download. Setelah saya ekstrak, akan seperti ini tampilannya. Langkah selanjutnya, Anda bisa jalankan SAM control. Anda double klik. Kemudian Anda bisa start Apache dan MySQL-nya. Oke. Setelah Anda start Apache dan MySQL, langkah selanjutnya Anda bisa buka web browser Anda. Di sini saya menggunakan web browser Chrome. Kemudian Anda bisa ketikkan di web browser Anda localhost /phpMyAdmin. Nanti akan tampil seperti ini. Kemudian silahkan Anda buat database baru. Nama database-nya DB Academic. Ini contoh database yang sudah saya buat, DB Academic. Kemudian silahkan Anda buat dua tabel. Yang satu nama tabelnya adalah mahasiswa, dan tabel yang kedua namanya nilai makul. Untuk tabel mahasiswa, silahkan Anda sesuaikan strukturnya sesuai ini. Atau Anda bisa lihat di materi sama. Di sini ada NIM, nama, jekel, atau jenis kelamin ini ya. Silahkan disesuaikan sesuai ini, jekel, tempat, TGL lahir, alamat. Kemudian tipe datanya juga disesuaikan sesuai ini. Tabel yang selanjutnya, tabel nilai mata kuliah. Silahkan struktur tabelnya Anda sesuaikan dengan ini juga. Ada NIM, makul, nilai. Tipe datanya disesuaikan dengan ini. Setelah Anda membuat database dan kedua tabel, silahkan Anda ikuti langkah selanjutnya. Kita membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java. Silahkan Anda bisa buat project baru dengan nama
project-nya project akademik. Kemudian Anda bisa buat form baru, desain formnya seperti tampilan berikut ini. Langsung saya buka NetBeans-nya. Di sini saya sudah ada project akademik. Di dalamnya ada dua form. Di sini saya beri nama F mahasiswa dan F nilai. Untuk tampilan form mahasiswanya, ini adalah tampilan form mahasiswanya. Silahkan Anda desain sesuai ini. Di sini saya jelaskan secara singkat beberapa kontrol yang digunakan. Yang pertama di sini ada text field. Silahkan Anda ganti variabel name-nya menjadi text name. Kemudian ini juga text field. Anda bisa rubah variabel name-nya menjadi text nama. Kemudian selanjutnya ini menggunakan J-combo box. Silahkan Anda rubah variabel name-nya menjadi CBO jekel ya. Selain itu, pada J-combo box ini yang sudah Anda rubah variabel name-nya menjadi CBO jekel, silahkan Anda menuju ke properties. Setelah itu Anda bisa klik di tombol ini ya. Anda tuju model, ini klik. Yang awalnya di sini tertulis item 1, 2, 3 dan seterusnya, silahkan Anda ganti seperti ini. Pilih, kemudian laki-laki, perempuan. Setelah itu Anda oke. Kemudian selanjutnya di sini ada text field. Anda bisa ganti variabel name-nya menjadi txt tempat lahir. Kemudian di sini text field juga Anda ganti menjadi txt tanggal lahir untuk variabel name-nya. Dan yang ini menggunakan text area. Jadi silakan Anda pilih JText area. Kemudian Anda rubah variabel name-nya menjadi txt alamat. Dan di sini ada juga menggunakan text field. Anda rubah variabel name-nya menjadi txt cari. Kemudian sebelum Anda membuat ini sebenarnya tadi ada namanya JPanel ini ya. Ini hanya sekedar desain saja. Kalau Anda ingin menyesuaikan dengan ini, Anda bisa tambahkan terlebih dahulu tadi JPanel. Apabila tanpa JPanel, tidak akan menghambat proses praktikum kita ke depan. Oke, setelah itu Anda bisa menambahkan button. Di sini Anda bisa ganti menjadi CMD save. Kemudian teksnya Anda ganti save. Kemudian ini juga button CMD update. Teksnya Anda rubah menjadi update, ini delete, dan ini cancel. Kemudian di sini menggunakan namanya JTabel. Anda rubah variabel name-nya menjadi txt mahasiswa. Klik kanan, cek variabel name T mahasiswa. Oke, kalau sudah Anda sesuaikan dengan ini, atau sudah Anda sesuaikan dengan yang di materi ini, di sini sudah lengkap. Kalau Anda hanya nonton video ini, Anda bisa pause video ini dan Anda sesuaikan dengan properti yang ada di materi ini. Saya lanjutkan. Setelah Anda mendesain seperti ini, langkah selanjutnya kita akan mengkoneksikan form ini ke database MySQL yang telah kita buat tadi. Sebelum kita menuju ke code atau ke sintak, syarat untuk mengkoneksikan form ini ke database MySQL, kita harus menambahkan MySQL connector terlebih dahulu di project kita atau project yang telah Anda buat tadi. Caranya bagaimana? Caranya, silakan Anda menuju project Anda, kemudian Anda cari libraries, ya, libraries. Yang awalnya di libraries ini di project Anda belum muncul yang namanya MySQL Connector Java. Nah, silahkan agar bisa muncul MySQL Connector, Anda bisa klik kanan di libraries ini, kemudian Anda pilih add jar garis miring folder. Jadi klik kanan add jar garis miring folder. Oke. Sebenarnya file MySQL Connector ya, ini langkah-langkahnya sudah saya
cantumkan di materinya. File MySQL Connector itu terdapat pada direktori C program file netbin, ini tergantung versi netbin Anda, kemudian ID modul ext. Jadi bagi Anda yang menggunakan netbin versi 8 ke bawah, itu sudah ada di file MySQL Connector, sudah ada di folder ini. Silahkan Anda cari, dan apabila tidak menemukan file ini, ya, setelah Anda cari di folder ini, kemudian Anda tidak menemukan file MySQL Connector, silahkan Anda bisa download, ya, file library-nya. Sudah saya cantumkan linknya untuk download. Anda bisa copy linknya. Kemudian Anda download. Setelah Anda download, silahkan Anda ekstrak. Setelah Anda ekstrak, Anda bisa coba masukkan file MySQL Connector hasil downloadan Anda yang sudah diekstrak, ya. Ini contohnya, karena ini saya menggunakan versi Apache Netbin 12.0, ternyata di program file, ya, di direktori C-nya tidak menemukan file MySQL Connector, maka ini saya taruh di folder lib, ya. Ini Anda klik, kemudian Anda open. Jadi apabila Anda menggunakan netbin versi 8 ke bawah, kemungkinan masih ada, ya, di direktori C-nya. Apabila ternyata tidak ada, silahkan Anda download. Nanti link ini, ya, sudah saya cantumkan di deskripsi video ini, baik link dari SAM dan link dari library ini sudah saya cantumkan di video ini, di deskripsi video ini, silahkan nanti di download. Oke, kalau sudah Anda tambahkan library ini, langkah selanjutnya kita fokus ke codingnya. Oke, coding yang pertama yang harus diingat-ingat untuk koneksi ke database, di materi juga sudah saya tuliskan. Silakan Anda klik ke source. Kemudian yang pertama, sebelum ke coding yang lain, fokus pertama Anda adalah ketik ini terlebih dahulu, yang saya blok ini. Jadi silahkan sesuai di materi ini sudah saya cantumkan. Anda klik pada source, ketikkan kode koneksi, ya, di bawah generate code, di bawah generate code. Nah, di bawah generate code itu adalah ini. Ini namanya generate code. Silahkan Anda ketikkan sintak ini atau coding ini di bawah generate code. Oke. Setelah Anda ketikkan, langkah selanjutnya sesuai di materi, ya. Selanjutnya Anda bisa buka form mahasiswa, ya, atau Anda klik desain, nah, buka form ini lagi. Kemudian langkah selanjutnya di navigator ini, di kiri bawah ini namanya navigator, pojok kiri bawah, ya. Silahkan di navigator Anda klik kanan pada JFrame, ya, JFrame. Kemudian Anda pilih event, ya, di materi juga sudah saya cantumkan. Setelah Anda pilih event, Anda pilih window, kemudian pilih window open it. Anda klik. Saya ulangi lagi, kembali ke desain, kemudian di navigator ini, pada JFrame, Anda klik kanan, kemudian pilih event, kemudian pilih window, kemudian klik kiri window open it. Nanti akan muncul private void form window open it. Nah, silahkan Anda ketikkan sintak ini yang saya blok ini. Untuk Anda yang belum download materinya, Anda bisa pause terlebih dahulu video ini untuk ngetik sintak ini. Ya, sekilas akan saya jelaskan untuk sintak ini. Yang sintak atasnya ini tadi adalah sintak koneksi, ya, yang sebelumnya sudah saya jelaskan cara ngetiknya di bawah generate code. Jadi di sini ada koneksi. Apabila nanti Anda merubah koneksi database-nya, karena kita tadi database-nya namanya DB Academic, maka di sini namanya adalah DB Academic. Apabila Anda nanti nama database-nya dirubah atau Anda coba latihan membuat
baru, project baru dan database baru, silahkan tulisan DB Akademik ini disesuaikan dengan database Anda. Kemudian yang di form window open ini sama ya, nama database-nya bisa dirubah, disesuaikan dengan database Anda apabila nanti Anda mencoba untuk latihan. Ini untuk sintak koneksi, ketika form ini dibuka, maka pertama kali akan mengeksekusi sintak ini sampai bawah ini. Oke. Kemudian di sini ada sintak bersih. Apabila ini Anda ketikkan, mungkin ini terjadi error. Nah, sintak bersih ini silahkan Anda setelah mengetikkan ini semua, Anda membuat namanya ini, prosedur bersih. Caranya di mana? Caranya tetap di bawahnya sini, silahkan Anda ketikkan prosedur bersih ini. Private void bersih. Ini diketik ya. Kalau tadi form window opened melalui event, kalau ini diketik. Jadi tulisan private void ini harus diketik manual, bersih, sampai bawah ini. Jadi di sini tujuannya apa? Tujuannya ketika form ini dijalankan, maka sintak bersih ini dipanggil di form window tadi, agar txt name ini kosong, txt nama kosong atau bersih ya. CPU cekel ini terselect di indeks 0 atau pilih nanti tulisannya, txt tempat lahir juga kosong, sekaligus ini menampilkan data di database ke dalam tabel di form Java-nya. Jadi ketika ini sudah Anda ketikkan, kemudian Anda panggil, jadi itu namanya prosedur, Anda panggil di sini bersihnya, maka ketika form ini dijalankan, semua sintak yang Anda tuliskan di dalam prosedur private void bersih akan dieksekusi. Tujuannya agar Anda tidak perlu mengetik secara berulang-ulang. Karena nanti ini akan dipanggil. Sesuai kebutuhan Anda akan dipanggil. Contoh ini di form window open, dia akan dipanggil. Maka semua sintak yang diketikkan di private void bersih akan kepanggil di sini. Kemudian di bawahnya ini cmd update set enable false. CMD update ini adalah button update ya. Set enable false artinya ketika form ini di running, dijalankan, maka tombol update akan disable ya. Set enable false itu artinya dia disable. Kemudian tombol delete juga disable. Kemudian txt name request focus, maka kursor akan ada di kolom name. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya setelah Anda mengetikkan sintak di form window open, kita menuju ke materinya ya. Ini setelah Anda ketikkan ini, langkah selanjutnya sudah Anda buat ya, prosedur bersih, private void bersih sudah dibuat. Langkah selanjutnya sekarang kita fokus ke sintak root-nya ya. Sekali lagi ke sintak root. Root yang dimaksud adalah create, update, dan delete. Create di sini adalah tombol save, update adalah tombol update, dan delete adalah tombol delete. Di dalam pemrograman sering disingkat dengan root. Oke, fokus kita ke tombol save atau simpan. Anda double klik di tombol save, maka akan muncul private void cmd save action perform. Ya, silahkan Anda ketikkan sintak ini. Setelah Anda ketikkan, saya jelaskan secara singkat. Sintak ini adalah untuk menyimpan data yang akan diinputkan oleh user. Seperti pada umumnya, untuk simpan, dia menggunakan query ya, insert ya, into mahasiswa. Jadi akan disimpan ke dalam tabel mahasiswa. Di mana nilainya di situ akan diambil dari kolom name, kolom nama, ya, jenis kelamin ya, dari jenis kelamin pilihan ini get selected item ya, jangan lupa yang lain get text, ini get selected item. Kemudian dari kolom tempat lahir, kolom tanggal lahir, dan terakhir kolom alamat. Kemudian nanti setelah selesai nyimpan atau berhasil disimpan,
itu secara otomatis karena di sini Anda cantumkan atau kita cantumkan prosedur bersih tadi, maka semua sintaks yang ada di bersih akan dipanggil. Jadi sintaks yang ada di bersih dipanggil di form window, kemudian dipanggil di tombol save ya. Jadi kegunaannya prosedur itu seperti ini tadi. Kemudian txt-name request focus, maka setelah ngeklik tombol simpan, data kesimpan dan kursor akan fokus atau akan ada di kolom name. Kita lanjutkan setelah Anda membuat sintaks di tombol simpan, langkah selanjutnya adalah memberikan sintaks di tombol update. Kita double klik di tombol update-nya. Ya, nanti muncul seperti ini, cmd update action. Silahkan Anda ketikkan sintaksnya di dalam tombol update ini. Akan saya jelaskan secara singkat. Perlu Anda pahami dan Anda ingat ketika mengetikkan sintaks ini harus secara cermat, jangan sampai salah ketik, baik huruf besar dan huruf kecilnya. Oke, sesuai pada umumnya sintaks query ya, menggunakan sintaks update mahasiswa, set ini nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, yang warna orange atau merah keoranyan ini ya, warna orange ini harus Anda sesuaikan dengan field yang ada di tabel Anda, di tabel mahasiswa. Jadi namanya apabila di sini menggunakan field name nama cekel harus disesuaikan persis sesuai yang di sini. Sedangkan yang warna hijau ini adalah variabel masing-masing kolom yang sudah dibuat tadi. Sedangkan ini adalah field yang ada di tabel mahasiswa. Harus disesuaikan persis. Jangan sampai salah. Kemudian sekali lagi ini juga dipanggil lagi prosedur bersihnya. Jadi dia dipanggil lagi di tombol update. Kemudian txt name set editable true. Artinya txt name tidak bisa diedit ya. Jadi dia tidak bisa diedit. Kemudian txt name request focus. Maksud ini sorry. Jadi setelah Anda klik tombol update, maka txt name akan bisa diedit. Awalnya tadi belum bisa diedit, setelah ini dia bisa teredit ya. Kemudian txt name request focus akan fokus ke txt name ya. cmd save ini menjadi disable ya. Karena apa? Sudah diklik, nanti kita coba jalankan tujuan dari ini. Apa pengertian, apa kegunaan dari ini ya. Ini jadi disable, update jadi ini menjadi enable, update menjadi disable, delete menjadi disable ya. Kita nanti bisa memahami ini dari sintaks ini, tujuan-tujuannya. Nanti saya terangkan ketika form ini dijalankan. Kemudian selanjutnya di tombol delete. Anda double klik tombol delete. Kemudian Anda ketikkan sintaks ini. Di sini ada semacam message dialog ya. Apakah Anda yakin akan menghapus data ini ketika akan menekan tombol ini ya. Jika diklik yes oleh user maka dia akan mengeksekusi sintaks ini delete from mahasiswa ya, where name ya, sesuai name karena sesuai teori di database name menjadi primary key-nya. Maka dia akan terdelete ya sesuai name-nya. Kemudian sekali lagi ini juga bersih dipanggil. Kemudian ada update set enable ya, ini jadi disable, delete juga disable, save menjadi enable ya. Txt name set editable menjadi true, txt name request focus ya. Nanti ini juga kita coba pahami ketika form ini dijalankan, akan saya jelaskan. Oke, setelah Anda masukkan sintaks di tombol delete, kemudian ada tombol cancel ya. Silahkan Anda bisa ketikkan ini sintaks dispose. Ya mungkin sintaks-sintaks sebelumnya pakai sistem exit, ya ini pakai dispose sama saja. Nanti ada kegunaannya saat Anda sudah membuat semacam menu ya, semacam menu. Pakai aja sintaks ini. Kemudian selanjutnya ada sintaks di dalam
tombol tabel ini. Tabel ini kita kasih nama tadi dengan variabel name-nya T mahasiswa ya. Jadi alurnya untuk mau mengedit dan mendelete data, user harus klik data di tabel ini terlebih dahulu. Oleh karena itu, di dalam tabel ini harus kita kasih sintak agar ketika user ngeklik data atau milih data yang ada di sini, datanya akan tampil ke masing-masing text field dan JCombo Box ini. Caranya di materi juga sudah saya jelaskan untuk langkah ini. Caranya Anda bisa klik kanan, sekali lagi klik dulu tabel ini, kemudian klik kanan, pilih event, kemudian pilih mouse, kemudian pilih mouse klik ya. Silakan kalau ternyata terlalu cepat Anda bisa pause ya. Klik kanan di tabelnya, pilih event, mouse, kemudian mouse klik. Anda klik kiri. Kemudian akan tampil sintak private void T mahasiswa mouse klik. Kemudian silakan Anda ketikkan sintak ini. Jadi sekali lagi tujuan dari sintak ini adalah menampilkan data yang ada di tabel ke dalam text field ya, text field dan JCombo Box. Ini ada lagi cmd update enable true ya, dan seterusnya. Ini nanti kita pahami ketika ini di running. Oke, sampai di sini ada satu langkah lagi, yakni memberikan sintak di dalam kolom atau text field pencarian search ini ya. Kolom search atau kolom pencarian ini tujuannya ketika ini di running, user menginputkan ya, cukup menginputkan ya, baik itu name maupun nama, nanti bisa Anda sesuaikan tergantung sintaknya ya, tanpa perlu mengklik tombol, cukup diketik saja huruf depan, tengah atau belakangnya, otomatis datanya akan tampil. Jadi ini adalah kolom pencarian. Ketika user menginputkan, otomatis akan mencari sesuai kata kunci yang diinputkan oleh user. Nah, agar bisa seperti itu, biasanya kan harus ada tombol ngeklik cari. Ini tanpa perlu tombol. Di sini saya ajarkan seperti itu. Silahkan caranya bisa klik kanan, kemudian pilih event, kemudian pilih key, kemudian pilih key press. Ya, pilih key press. Artinya ketika user menekan keyboardnya, maka semua sintak yang ada di dalam ini akan dieksekusi. Ya, setelah Anda pilih key press, Anda klik kiri, kemudian Anda ketikkan sintak ini. Ya, muncul private void txt cari key press. Anda ketikkan sintak ini sampai ini ya. Nah, jadi sekali lagi ini tujuannya adalah mencari data yang ada di tabel tadi, atau mencari data tentunya adalah dari database ya, terkhusus dari tabel mahasiswa. Nah, di sini query-nya ya, select bintang from mahasiswa where name like ya. Jadi ini dicari berdasarkan nama ya, name dan nama ya, name dan nama bisa nanti. Setelah semuanya sudah ya, semuanya sudah, Anda ketikkan semuanya. Sekarang kita coba jalankan form ini. Coba kita jalankan, kita running. Oke, akan tampil seperti ini. Coba kita inputkan ini untuk tombol save terlebih dahulu. Name-nya. Untuk tanggal lahir, ini sudah ada contohnya, kita sesuaikan dengan di database-nya kita menggunakan tipe datanya date. Jadi formatnya adalah years, month, dan day ya. YY, dan DD. Apabila Anda menghendaki atau pengen tampilannya lebih menarik, sebenarnya ada tambahan namanya J-Calendar, silahkan nanti bisa dipelajari. Jadi tetap user bisa user friendly ya, nanti tetap tersimpannya seperti tipe data di MySQL, namun user tidak perlu kerepotan. Kalau ini kan masih sedikit kerepotan, harus menuliskan tahun, bulan, dan tanggalnya.
kita klik tombol save. Nah, sebelum kita klik tombol save, perlu saya jelaskan bahwa disinilah tujuan tadi yang namanya cmd update set enable files. Nah, di sini user tidak akan bisa ngeklik kedua tombol ini. Nah, itu tujuan dari sintak tadi. Kenapa? Ya karena ketika ini diinputkan, user harus ngeklik save. Nggak mungkin kan ngeklik update dan delete, karena ini data baru diinputkan. Oleh karena itu, ini harus di-disable. Nah, sintak untuk mendisable ini adalah sintaknya tadi, cmd update.setEnable files. Jadi selain memilih save, user bisa membatalkan atau mengklik cancel. Jadi ini sebenarnya hanya logika-logika sederhana yang bisa bermanfaat untuk user. Oke, kita coba klik save. Oke, akan muncul informasi simpan data berhasil dan akan tampil di sini. Nah, di sini masih disable kedua tombol ini. Kursor otomatis akan ada di sini. Nah, jadi user kalau mau menginputkan data lagi, tinggal mengetik. Kemudian kita coba untuk update dan delete. Nah, bagaimana biar tombol ini bisa berfungsi? Nah, tombol ini berfungsi ketika kita mengklik ini. Salah satu data ini ya, data ini kita pilih data mana yang akan kita update. Nah, intinya itu. Atau data mana yang akan kita delete. Nah, ini bisa diklik. Nah, setelah kita ngeklik salah satu ini, otomatis tombol simpannya menjadi disable. Dan tombol update dan delete-nya menjadi enable. Karena apa? Ketika kita ngeklik ini nggak mungkin ini harus diklik simpan lagi, kan ini sudah data yang ada di database. Jadi pilihannya tinggal dia mau di-update atau mau di-delete. Ketika kita ngeklik ini datanya akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba ganti ini ya. Kita ganti namanya. Kemudian kita coba klik update. Nah, di sini informasinya update data berhasil. Dan di sini nama juga berubah, Al-Bukhari. Gitu. Kemudian kita coba manfaatkan tombol pencarian. Nah, kita ketikkan huruf depannya, kemudian Anda bisa gunakan spasi atau enter. Nah, pakai spasi, dia akan muncul huruf depannya saja. Atau Anda coba ketikkan yang NIM, nah muncul NIM-nya yang 175. Ini tujuannya apa? Tujuannya apabila di sini terdapat ribuan data, tidak mungkin user harus scroll satu persatu. Nah, makanya ada pencarian seperti ini. Oh, ini yang dicari datanya. Kalau menampilkan semua datanya, tinggal seperti ini. Nah, akan tampil. Ya, kita coba yang kita cari ini. Nah, kemudian kita klik. Yang belum kita coba apa? Tombol delete. Nah, kita coba tombol delete, Anda klik delete, maka akan ada pertanyaan seperti ini. Apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Ya, jadi harus ada konfirmasi terlebih dahulu. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan user ini tidak sengaja ngeklik delete. Kalau tidak ada konfirmasi seperti ini, tiba-tiba saat ini di klik delete langsung hilang, nah itu bisa menimbulkan apa ya? Kekhawatiran dari user karena dia tidak sengaja ngeklik ini. Oleh karena itu harus ada namanya konfirmasi. Apakah Anda yakin? Kalau no ya berarti tidak jadi ya. Apabila yes, kita coba ya. Ini coba data ini ya. 165. Jadi ini tidak bisa diedit ya. Ya, sesuai tadi ya. Kita coba kemudian kita klik delete. Jadi sekali lagi untuk NIM tidak bisa diedit, selain NIM bisa. Khusus NIM tidak bisa. Oke, kita coba tombol delete, kemudian kita klik yes. Nah, datanya akan hilang. Oke, sampai di sini Anda sudah bisa membuat form yang terkoneksi ke database. Anda sudah bisa membuat simpan, update, dan delete. Kemudian sudah bisa menampilkan data yang dari database ke dalam tabel yang ada di form Java ini. Kemudian sudah bisa membuat sintak pencarian secara keypress ya, tanpa harus
memberikan tombol, cukup diketikkan saja dia sudah bisa mencari. Oke. Sampai di sini ya, Anda sudah sampai ke materi terakhir tentunya ya. Sudah selesai, kemudian masih ada satu form lagi yang tidak saya cantumkan di dalam materi ini untuk sintaknya. Apabila Anda ingin mempelajari yang ini juga cukup menarik. Silakan ikuti video ini sampai selesai. Ini eksklusif hanya ada di video ini. Jadi di materi tidak ada sintaknya. Silahkan Anda ikuti video ini kalau pengen lihat sintaknya. Jadi tadi form mahasiswa, sekarang ada namanya form nilai. Ini yang saya sebut dengan relasi tabel dan relasi form. Nah, maksudnya bagaimana? Silahkan ikuti video ini. Jadi silahkan Anda desain seperti ini ya. Ini menggunakan panel. Kemudian ini ada J combo box ya. J combo box biarkan modelnya dibiarkan, item 1, 2, 3, dan 4 biarkan, cukup diganti saja change variable name-nya, Anda ganti CPO name. Kemudian nama, Anda ganti txt nama, makul, Anda ganti txt makul, kemudian J combo box yang untuk nilai, Anda ganti variable name-nya CPO nilai, kemudian di model Anda ganti ini. Pilih nilai, biar nanti user mudah. Tinggal pilih ya, A, B, B, C, sampai E. Oke, jika sudah semua seperti di form mahasiswa tadi, ini Anda sesuaikan tombol-tombol ini. Nah, sekarang kita ke sintaknya. Nah, silahkan ikuti dan pahami secara baik. Sintaknya, jangan lupa yang pertama tetap ya di JFrame. Anda klik di source terlebih dahulu ya. Anda ketikkan ini tadi ya. Jangan sampai lupa ya. Generate code ya, ini diketik ya. Seperti tadi di penjelasan di form mahasiswa. Setelah sudah, kemudian kembali ke ini navigator JFrame, kemudian pilih event, kemudian window open, sama di form mahasiswa. Yang membedakan apa? Yang membedakan kalau di sini tadi tetap masih menggunakan prosedur bersih, di sini ada prosedur tambahan load data. Oke, saya jelaskan. Untuk prosedur bersih kira-kira sudah seperti tadi penjelasannya. Silahkan disesuaikan saja dengan sintak ini. Apabila Anda ingin mengetikkan sintak ini, tinggal di pause video ini. Setelah Anda ketikkan sintak bersih, kemudian Anda bisa membuat prosedur private void load data ya. Ini diketik secara manual sama dengan yang ini. Sama, diketik manual, kemudian ketikkan sintak ini ya. Ketikkan ini diketik manual semua yang saya blok ini. Di sini tujuannya adalah menampilkan data dari tabel mahasiswa ke dalam combo box CPO name ya, terkhusus untuk data name. Ya, jadi di combo box CPO name itu nanti akan tampil seluruh data yang ada di tabel mahasiswa, akan tampil. Yang tampil name-nya saja. Nah, nanti kita coba jalankan aplikasinya. Oke, setelah Anda klik load, setelah selesai, kemudian sekarang ke tombol save. Tombol save Anda double klik. Ya, sama seperti di form mahasiswa ya sebenarnya. Kemudian ini ketikkan sintaknya. Setelah Anda ketikkan sintaknya ini, kemudian sudah ya, sudah. Karena untuk tombol update dan delete memang sengaja belum saya berikan, karena ini bisa menjadi latihan Anda. Karena sama dengan di form mahasiswa, silahkan Anda nanti bisa mengembangkan atau membuat sintak atau coding di dalam tombol update dan delete sesuai di form mahasiswa. Baik yang untuk ini ketika diklik tampil di sini, dan ini untuk pencairan memang sengaja belum saya cantumkan di form nilai mata kuliah. Oke, kalau ini sementara sudah hanya sampai di tombol save. Pada intinya, fokus kita di tombol nilai mata kuliah ini bukan di cerutnya, tapi di relasinya ini. Oke ya.
Yang menarik nanti kita bahas, kita coba jalankan form nilai. Oke, tampil. Nah, di sini yang menarik, di sini NIM ya muncul. Ini adalah data dari tabel mahasiswa. Di sini kan hanya ada 2. Karena di tabel mahasiswa hanya ada 2. Kita coba tambah di tabel mahasiswa, kita tambah. Oke, berhasil. Kemudian kita coba jalankan di form nilainya. Oke, sorry. Nah, kita jalankan di form nilainya. Yang tadi 2, di sini akan muncul 3. Karena ini sesuai data yang ada di tabel mahasiswa. Sedangkan yang ada di tabel kiri ini adalah data yang ada di form nilai mata kuliah atau di form nilai makul tabelnya di database-nya. Oke, kita coba inputkan ya 2008. Nah, ini yang akan menjadi PR Anda. Bagaimana ketika ini nanti diklik 2008 nama bisa muncul ya. Ini ngambil data dari tabel mahasiswa. Ini kan yang muncul hanya NIM-nya. Bagaimana saat ini diklik muncul di sini nama. Ya. Oke, ya, silahkan nanti dipahami sintak ini dikembangkan. Kemudian mata kuliahnya diinputkan oleh user. Kemudian user bisa pilih ini nilainya apa ya. Ini jangan dianggap Pak struktur tabelnya kok gitu, nah, jelek banget. Nah, ini fokusnya bukan masalah kalau memang analisa yang betul kan enggak seperti ini ya untuk form mata kuliah. Ini fokusnya hanya di relasi ya, agar Anda bisa menampilkan data dari form sebelumnya atau dari tabel sebelumnya ke dalam form ini. Nah, kita klik save. Nah, ini data nyimpan. Nah, di sini akan muncul sebenarnya. Jadi sebenarnya yang disimpan itu hanya NIM, mata kuliah, dan nilai. Kita lihat tabelnya ya, NIM, makul, dan nilai. Sedangkan yang di sini bisa muncul namanya ya. Nama ini diambil dari mana? Nama ini diambil dari tabel mahasiswa. Jadi ini sebenarnya tidak hanya nama yang bisa diambil, mau jenis kelamin, alamat itu bisa. Nah, ini yang namanya teori relasi. Tentu secara teori Anda sudah dijelaskan di mata kuliah database. Nah, yang menjadi tugas Anda atau yang perlu Anda kembangkan adalah ini tadi. Ketika user ngeklik ini, bagaimana nama ini biar muncul di sini, ya. Sebenarnya untuk relasi ini caranya tidak hanya pakai combo box. Kalau ada cara lain, ya, cara lain nanti silakan dikembangkan. Intinya ini sudah cukup lah ya untuk Anda menjadi modal Anda untuk belajar mengembangkan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah cukup panjang durasi video ini karena ini sangat kompleks sekali. Biasanya ini saya pecah menjadi 2 video, ini saya jadikan 1. Begitu juga dengan materinya. Saya rasa cukup ya. Ini di materi juga sudah, kesimpulannya sudah saya tuliskan juga. Jadi silahkan diikuti tutorial ini dengan baik dan dipahami. Jangan lupa dibaca di deskripsinya, nanti saya cantumkan link untuk download SAM dan library-nya. Saya cukupkan, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.